Ikan ini membangun struktur yang indah sebagai ritual untuk menarik pasangannya. Ini adalah ikan buntal bintik putih, sang seniman alam. Ikan buntal dikenal sebagai salah satu ikan paling beracun di lautan. Mereka juga dapat mengembungkan diri hingga 3 kali lipat dari ukuran normalnya. Cara ini ditujukan untuk menyulitkan predator saat ingin menelannya. Namun ternyata, ikan buntal putih memiliki sifat unik lainnya. Ini adalah struktur yang disebut sebagai crop circle bawah laut. Lingkaran indah ini pertama kali ditemukan di lautan Jepang pada tahun 1995. Tidak ada yang menduga bahwa ini adalah karya dari seekor ikan buntal. Ikan buntal putih jantan akan membuat rumahnya menggunakan pasir putih. Sarang atau rumah yang berbentuk bulatan seperti lapangan stadion ini memiliki diameter 3 meter yang dibuat untuk tempat ikan buntal betina bertelur. Pembuatan rumah ini menghabiskan waktu 9 hari menggunakan dada dan sirip ekornya. Mereka bahkan menambahkan kerang sebagai hiasan. Sang betina akan menjadi pengkritik. Ia dengan hati-hati akan memeriksa struktur sebelum memilih pemenangnya, yang nantinya pemenang tersebut akan menjadi pasangannya. Ketika pemenang telah terpilih, ikan betina akan bertelur di tengah-tengah lingkaran indah tersebut. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa ikan-ikan ini terdampar di tepi pantai? Apakah ini adalah petanda buruk? Garnian adalah ikan kecil yang ditemukan di Samudra Pasifik, dan mereka terkenal dengan ritual kawin mereka yang unik. Mereka akan muncul di tepi pantai saat air pasang. Perilaku ini dikenal sebagai Garnian Run. Mereka akan membentuk kelompok penjaga yang bertugas untuk memastikan keamanan di lokasi ritual mereka. Dimulai dengan satu atau beberapa ikan yang sengaja mendamparkan dirinya ke tepi pantai dan kembali ke air. Jika pantai dirasa aman dan tidak ada gangguan, maka ikan lainnya akan ikut ke pantai dan mendamparkan dirinya beramai-ramai sampai ribuan jumlahnya. Ikan-ikan keperakan ini datang ke tepi pantai pada waktu-waktu tertentu. Biasanya saat bulan purnama di musim semi dan musim panas ketika air pasang. Betina naik ke pantai berpasir di mana mereka akan menguburkan ekor mereka ke dalam pasir untuk meletakkan telur yang telah dibuahi. Telur mempunyai kesempatan untuk menetas saat air pasang berikutnya datang. Biasanya sekitar 10 hari kemudian. Tapi jika air pasang tidak mencapai mereka, proses menetas bisa memakan waktu hingga 4 minggu. Hal yang menarik adalah bagaimana gelombang ombak menjadi pemicu alami untuk menetaskan telurnya. Artinya, jika kita bisa menggali dan mengambil telurnya, kemudian memasukkan telur-telur itu ke dalam tabung besar yang berisi air laut, lalu kemudian kita menggoyangkan dan memutarkan tabung tersebut hingga telur dan pasir terpisah. Ketika proses itu terjadi, hanya dalam waktu 1 menit, telur-telur tersebut akan menetas menjadi anak-anak ikan. Ini adalah ikan tercepat di lautan. Mereka memiliki senjata unik. Ikan ini adalah billfish, sang samurai lautan. Billfish adalah kelompok ikan predator di lautan yang ditandai dengan paruhnya yang mencolok, seperti yang ditemukan pada ikan marlin dan ikan layar. Di antara kelompok keluarga billfish, ikan layar dinobatkan sebagai ikan tercepat di lautan. Mereka bisa mencapai kecepatan hingga 110 km per jam berkat tubuh mereka yang aerodinamis, yang merupakan bagian penting dari strategi berburu mereka, yang juga digabungkan dengan paruh mereka yang panjang untuk melubangi mangsanya. Mereka akan berburu dengan cara menabrak mangsanya. Paruh mereka sebenarnya adalah rahang atas yang dimodifikasi dan digunakan untuk berburu. Paruh ini bisa tumbuh hingga panjang 4 meter. Secara tidak sengaja, terkadang billfish bahkan bisa menabrak dan melubangi perahu. Jika manusia saat malu wajahnya akan berubah menjadi kemerahan, maka hal serupa juga dialami oleh ikan layar. Ikan layar menunjukkan suasana hatinya melalui perubahan warna kulitnya. Saat sedang berburu makanan, mereka mengubah warna kulitnya menjadi lebih gelap saat siap untuk menyerang mangsa. Ikan layar juga mengubah warnanya menjadi perunggu, biru neon, dan keunguan saat lelah atau bersemangat. Mereka sangat terkenal di kalangan pemancing dan sering dijadikan sebagai target utama saat memancing di lautan. Sayangnya, hal ini yang menyebabkan berkurangnya populasi mereka karena overfishing. Ditemukan ikan misterius di Laut Banda. Mereka juga ditemukan di pantai Cambio, Minahasa Utara. Setelah diteliti, ternyata ini adalah spesies Armor sirobin. Ada banyak jenis Armor sirobin di Indonesia. Mereka dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk
di perairan Indonesia Tengah dan Timur serta Australia. Mereka lebih suka berjalan daripada berenang. Ikan sirobin juga dikenal sebagai ikan gurnard. Kaki-kaki ini sebenarnya bukanlah kaki. Mereka sebenarnya berjalan menggunakan jari-jari sirip dada yang berevolusi menjadi bagian tubuh seperti tentakel yang terpisah dari sirip pektoral atau sirip yang terletak di belakang tutup insang. Dengan otot dan anatomi yang unik, sirobin dapat menggunakan jari-jari sirip dadanya untuk bergerak serta mendeteksi mangsa di dasar laut. Mereka memiliki kantung renang khusus yang dapat menghasilkan suara dengkuran unik ketika ikan tersebut berada di luar air. Suara ini juga digunakan untuk memberikan tanda kepada ikan lain dan untuk mencegah predator. Mereka juga memiliki sirip pektoral yang lebar yang mirip dengan sayap, seringkali berwarna cerah, sehingga memberikan mereka penampilan seperti burung kecil yang meluncur di air. Benarkah ikan barakuda beracun? Mereka dapat membelah mangsanya menjadi dua bagian dengan gigi yang setajam silet. Karena hal tersebut, mereka dijuluki penjagal di lautan. Ada sekitar lebih dari 20 spesies barakuda yang tersebar di seluruh dunia, di lautan tropis dan subtropis, dengan karakteristiknya masing-masing. Barakuda terkenal dengan kecepatannya di dalam air. Mereka bisa berakselerasi dari keadaan diam hingga kecepatan tertinggi 58 km per jam dalam sekejap mata, dengan tubuh ramping berbentuk torpedonya, dipersenjatai dengan gigi yang tajam yang membuat barakuda menjadi predator penyergap. Gigi panjangnya seperti jarum untuk menangkap ikan yang licin, digunakan untuk menahan ikan, dan gigi segitiga yang lebih pendek berfungsi untuk memotong daging mangsanya. Mereka sering berpatroli di terumbu karang dan menunggu saat yang tepat untuk menyerap dengan menggunakan kecepatan tinggi untuk menyambar mangsanya. Mereka menggunakan kehebatan berburunya untuk memangsa ikan seperti teri, tuna, kakap, dan ikan berukuran sedang lainnya. Lalu, apakah barakuda beracun? Barakuda sebenarnya tidak beracun, tapi racun bisa saja terakumulasi di dalam tubuhnya karena mangsanya memakan alga yang beracun. Oleh sebab itu, ikan barakuda dewasa mungkin saja berpotensi beracun. Sebaiknya kamu menghindari ikan ini. Mereka adalah ikan paling beracun di dunia. Namanya adalah stonefish atau ikan batu. Mereka adalah rajanya berkamuflase. Mangsa, predator, dan bahkan manusia pun kesulitan untuk melihat mereka. Mereka akan berkamuflase di dasar laut, di sekitar terumbu karang dan bebatuan, dengan warna-warna yang menyatu dengan lingkungannya. Mereka adalah pemburu yang menunggu mangsanya dengan sabar, bahkan selama berjam-jam. Ketika mangsanya sudah dekat dan berada pada jarak yang tepat, mereka akan melakukan sergapan cepat dengan mulut yang lebar. Mereka dapat dengan mudah menghisap mangsanya yang tidak curiga dan menelannya secara utuh. Makanan utama stonefish adalah ikan dan invertebrata. Mereka memiliki 13 sirip besar di sirip punggungnya yang dapat menyuntikkan cairan beracun. Racun stonefish dapat membunuh orang dewasa dalam waktu kurang dari 1 jam. Dengan kemampuan berkamuflase, ada sekitar 800 hingga 1000 sengatan yang dilaporkan setiap tahunnya di Australia. Mereka dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama di sekitar Samudra Indo-Pasifik. Ikan ini tetap menggigit meskipun kepalanya terpisah dari badannya. Wolfish atau ikan serigala adalah ikan predator dari perairan dingin Samudra Arktik, Pasifik Utara, dan Atlantik Utara yang mirip dengan belut. Mereka memiliki 4 hingga 6 gigi taring yang sangat tajam. Inilah alasan mengapa mereka disebut ikan serigala. Di belakang gigi taringnya, mereka juga memiliki 3 baris gigi berbentuk gerinda. Di habitat aslinya, mereka memangsa binatang bercangkang seperti kerang, kepiting, hingga bulu babi. Meskipun tampilannya menyeramkan, wolfish adalah ikan yang tidak agresif kepada manusia. Mereka akan menunjukkan sifat agresifnya apabila diprovokasi. Namun sayangnya, generasi kita selanjutnya diperkirakan tidak dapat melihat ikan yang satu ini. Metode perburuan ikan yang begitu modern membuat mereka ikut tertangkap secara tidak sengaja. Hal ini sangat mengancam populasi mereka. Hiu ini memakan kapal selam. Setidaknya kamu harus mengetahui tentang makhluk yang satu ini. Namanya adalah hiu pemotong kue atau cookie cutter shark. Hiu unik ini hidup di seluruh perairan hangat di dunia.
Habitat mereka berada di kedalaman laut 3,7 km. Mereka memiliki kemampuan dapat menyala bangku di dalam laut atau disebut bioluminesensi. Ukuran mereka tidak lebih dari 60 cm dengan warna tubuh kecoklatan. Hiu pemotong kue mendapatkan nama demikian bukan karena ikan ini hobi memakan kue, tetapi karena hiu ini memiliki perilaku makanan yang aneh sekaligus menakutkan. Mereka akan berenang ke arah mangsanya dan mencungkil daging bulat dari mangsanya. Gigitannya akan meninggalkan bekas luka berbentuk bundar seperti adonan kue. Bekas gigitan hiu ini sering ditemukan pada mamalia laut, ikan, hiu putih, sampai kapal selam.